Di Surabaya super panas ini, kalian kalau tiba-tiba lihat ada orang jualan minuman segar, pasti ras kegoda nggak sih buat beli. Tapi kalian pernah mikir nggak, kenapa ada orang yang tetap jualan di siang hari di bawah panasnya matahari Surabaya ini? Satu orang beli karena haus, satu orang jualan karena butuh pemasukan. Meskipun sama-sama melakukan transaksi, ternyata ada motivasi yang berbeda loh di balik perilaku mereka. Dan hal ini bisa dijelaskan oleh teori motivasi dalam psikologi. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sebenarnya apa sih motivasi yang mendorong perilaku seseorang. Untuk itu, silakan simak cerita berikut ini. Guys, mau matanya masih fresh, langsung jalan juga sih yuk. Ayo, yuk. Suara apa ya? Maaf guys, aku lapar, belum sarapan. Makan dulu. Ayo, banget lagi. Aku sih masih kenyang ya. Gimana kalau aku ngecek tempat dulu aja? Boleh. Aku cek tempat dulu ya. Oke. Kita mau makan di mana, guys? Kalau kita nyari dalam saja, gimana di bawah? Boleh. Setuju. Oke. Ayo mari, bomboloninya. Ada bomboloni, rasa matcha. Ada bomboloni aja nih. Iya. Yang berat gitu, yang berat nggak ada. Ada yang berat kita ada. Nasi. Aku Apa nasi. ini lauknya? Ini lauknya ayam teriyaki sih. 10.000 cuma 10.000 doang. Bomboloninya? Bomboloninya 5.000 nih pas banget tinggal 3 nih. Rasanya apa ya? Ada matcha, coklat sama tiramisu. Udah kita ambil semua deh. Iya. Ini kulitnya ya. 10.000. Yang ini totalnya 19. Ini 10, ini 15. Oke. Makasih Makasih. Duh, pembelian kita tinggal 2 nih. Iya ya, lumayan juga kalau kejual semuanya. Iya. Udah beli. Danusan. Kalian lagi danusan ya? Iya. Kalian nggak capek apa dari pagi jalan mulu? Capek sih, tapi kalau kejual semuanya lumayan juga keuntungannya. Emang profitnya mau buat apa sih? Jadi kalau keuntungannya itu bisa buat kita. Jadi kita termotivasi buat ngabisin dolar ini. Kira-kira kamu tertarik gak? Emang sisa berapa? Sisa berapa nih? Sisa 2 box Iya. sih. Boleh deh semuanya. Wah, makasih ya. Iya. Makasih banyak. Lalu jadinya totalnya 20.000. Oke. Duluan ya. Makasih ya. Makasih. Berdasarkan video tadi, teori yang kita angkat adalah teori drive reduction yang dikemukakan oleh Clark Hall. Jadi menurut teori ini, kita melakukan satu tindakan itu untuk mengurangi dorongan atau yang disebut dengan drive sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Di sela-sela proses tersebut, muncullah adanya motivasi. Nah, drive ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada primary drive sama secondary drive. Kalau primary drive ini bersifat biologis atau bawaan. Misalkan kita merasakan lapar, haus, ngantuk. Kalau misalkan secondary drive, ini adalah dorongan yang kita pelajari dari pengalaman. Misalkan ada keinginan untuk mendapat nilai bagus atau mendapat pujian, kayak gitu. Kalau dari video tadi kita bisa analisis bahwa ada seseorang yang merasa kurang nyaman karena rasa lapar yang dia rasakan. Nah, rasa lapar di sini bisa kita anggap sebagai dorongan atau drive. Untuk mengurangi rasa lapar tersebut, akhirnya mereka cari makan, mereka beli danusan. Setelah makan kan rasa laparnya hilang, jadi kondisi tubuh jadi lebih stabil. Teman-teman masih ingat kan cerita Cinta dan juga Ode yang tetap semangat banget buat jualan, padahal mereka itu udah danusan dari pagi. Kira-kira kenapa sih mereka itu bisa punya motivasi yang besar banget? Jadi Cinta dan juga Ode punya semangat yang tinggi banget untuk terus berjualan karena adanya motivasi dari eksternal. Hal ini dijelaskan melalui insentif teori, di mana insentif sendiri diartikan sebagai sebuah stimulus eksternal yang memiliki kapasitas untuk menggerakkan perilaku seseorang. Dalam kasus ini, insentif tersebut berbentuk imbalan berupa uang yang akan diterima oleh Ode dan juga Cinta apabila mereka berhasil menjual seluruh danusan mereka. Jadi, menurut insentif teori sendiri, motivasi itu berasal dari luar eksternal, bukan dari dalam diri organisme. Nah, Ode dan juga Cinta itu tidak sedang berusaha mengembalikan keseimbangan tubuh mereka, tetapi mereka itu mendapat dorongan dari stimulus eksternal yang bentuknya itu berupa keuntungan finansial yang akan mereka peroleh. Nah, karena itulah Ode dan Cinta bisa semangat banget untuk terus berjualan. Hal itu terjadi karena adanya reward eksternal yang akan mereka peroleh ketika mereka melakukan perilaku tersebut. Nah, dari 2 cerita tadi, kita dapat melihat bahwa perilaku seseorang itu dapat didorong oleh motivasi yang berbeda.
Dalam drive reduction theory, kita dapat melihat bahwa motivasi itu muncul karena adanya kebutuhan internal yang ingin dipenuhi, seperti adanya rasa lapar yang membuat seseorang itu terdorong untuk mencari makanan. Sedangkan dalam insentif teori, motivasi itu muncul karena adanya tujuan atau imbalan dari lingkungan. Jadi seperti keuntungan yang membuat semangat untuk berjualan. Jadi baik faktor dalam diri maupun dari faktor luar diri itu sama-sama mempengaruhi dan mendorong perilaku manusia. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa di balik setiap perilaku seseorang itu selalu ada motivasi yang mendorongnya. Entah itu kebutuhan dalam diri yang ingin dipenuhi atau adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.